Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amber Novala dari kelas HE 23A dengan NIM 0701523009, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Pada kesempatan ujian tengah semester ini, saya akan memaparkan tugas ujian dari mata kuliah Hukum Acara Pidana dengan fokus pembahasan mengenai isi dari pasal 1 hingga pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berpacu pada buku KUHAP karya Yaya Rahab sebagai sumber referensi utama dalam memahami sistem peradilan pidana di Indonesia. Nah, secara garis besarnya, pasal 1 memberikan landasan konseptual berupa dasar pemahaman hukum acara pidana seperti penyidikan, penyelidikan, penuntut umum, hakim, tersangka, terdakwa, ahli, saksi, dan pra-peradilan. Dijelaskan pula bahwasannya pra-peradilan ini berfungsi sebagai kontrol yudisial terhadap sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, serta memberikan hak ganti rugi dan juga rehabilitasi bagi pihak yang dirugikan. Pasal ini juga mencangkup tindakan hukum lainnya seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, putusan pengadilan, dan upaya hukum yang menjadi fondasi utama pelaksanaan peradilan pidana yang adil. Selanjutnya di dalam pasal 2 dan pasal 3 menegaskan mengenai ruang lingkup dan kewajiban bahwa seluruh perkara pidana diperiksa dan diputus sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam undang-undang. Pasal 4 dan pasal 5 menjelaskan bahwa penyelidikan adalah pejabat Polri yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan, seperti menerima laporan, mencari keterangan dan barang bukti, serta menentukan apakah suatu peristiwa patut diduga sebagai tindak pidana. Nah, tahap ini tuh menjadi dasar sebelum dilakukannya penyidikan lebih lanjut oleh penyidik. Lalu, pasal 6 menentukan bahwa penyidik adalah pejabat Polri atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang. Selanjutnya, isi dari pasal 7 menjabarkan kewenangan penyidik, diantaranya adalah menerima laporan, melakukan penangkapan, penahanan, penyitaan, pemeriksaan saksi dan tersangka, meminta keterangan ahli, serta melimpahkan berkas perkara ke penuntut umum. Kemudian pasal 8 menyatakan bahwasannya penyidik wajib membuat berita acara atas setiap tindakan dan menyerahkan berkas perkara ke penuntut umum baik di tahap awal berkas perkara maupun di tahap akhir pada saat pemeriksaan tersangka dan juga barang bukti. Selanjutnya di pasal 9 menjelaskan bahwasannya penyelidik dan penyidik berwenang melakukan tugas umumnya di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pasal 10 hingga pasal 12 mengatur mengenai penyidik pembantu, yaitu pejabat Polri yang diangkat oleh Kapolri. Penyidik pembantu ini bertugas membantu penyidik dalam melaksanakan penyidikan di bawah tanggung jawab dan juga pengawasan penyidik utama. Nah, ia ini tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan tanpa pelimpahan wewenang dari penyidik. Penyidik pembantu ini wajib membuat berita acara atas setiap tindakan penyelidikan dan melaporkannya kepada penyidik. Pasal 13 hingga pasal 15 mengatur tentang penuntut umum, yaitu jaksa yang berwenang melakukan penuntutan, melaksanakan putusan pengadilan, serta menerima dan meneliti berkas perkara dari penyidik. Nah, jika berkas belum siap, penuntut umum ini melakukan pra-penuntutan. Nah, selain itu, penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan, memanggil terdakwa dan saksi, serta melaksanakan penetapan hakim sesuai ketentuan hukum di wilayah yuridiksinya. Pasal 16 hingga pasal 19 menjelaskan mengenai dasar penangkapan, yaitu adanya dugaan kuat seseorang melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Nah, penangkapan ini dilakukan oleh Polri dengan surat perintah, namun terdapat pengecualian dalam hal tertangkap tangan dan harus diberitahukan kepada keluarganya. Di dalam pasal 20 hingga pasal 31 menjelaskan secara rinci mengenai ketentuan penahanan, meliputi alasan, wewenang, jenis penahanan, jangka waktu, perpanjangan, penangguhan, hingga syarat pembebasan demi hukum. Penahanan ini hanya dapat dilakukan terhadap tersangka dengan ancaman 5 tahun atau lebih dan harus disertai dengan surat perintah yang sah. Nah, masa penahanan pada tahap penyidikan itu adalah 20 hari dan dapat diperpanjang hingga 40 hari, serta terdapat ketentuan khusus untuk tahap penuntutan dan juga persidangan.
Pasal 32 hingga pasal 37 mengatur mengenai penggeledahan, yaitu tindakan penyidik untuk mencari dan mengamankan barang bukti. Penggeledahan rumah atau badan harus dengan izin Ketua Pengadilan Negeri, disertai saksi, dan dibuat berita acara resmi. Namun dalam keadaan mendesak, penggeledahan ini dapat dilakukan tanpa izin terlebih dahulu, dengan kewajiban melapor segera setelahnya. Pasal 38 hingga pasal 46 menjelaskan mengenai penyitaan, yaitu tindakan penyidik untuk mengambil alih dan menyimpan benda yang diduga digunakan sebagai alat, hasil, atau barang bukti tindak pidana. Penyitaan harus dengan izin Ketua Pengadilan Negeri, namun terdapat pengecualian jika keadaannya mendesak. Nah, semua benda sitaan itu harus dicatat, diberi tanda, dan dibuatkan berita acara. Surat, paket, atau benda yang dikirim melalui pos dapat disita jika berhubungan langsung dengan perkara pidana. Selanjutnya, pasal 47 hingga pasal 49 mengatur mengenai pemeriksaan surat dalam proses penyidikan perkara pidana. Nah, dalam ketentuan ini, penyidik berwenang untuk membuka, memeriksa, dan menyita surat yang dikirim melalui pos, telekomunikasi, atau pengangkutan jika terdapat dugaan yang kuat berkaitan dengan perkara pidana dengan izin khusus dari Ketua Pengadilan Negeri. Dan kemudian jika hasil pemeriksaan menunjukkan surat tersebut berkaitan dengan perkara, maka surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara. Namun jika tidak berkaitan, surat tersebut ditutup kembali, kemudian diberi cap telah dibuka oleh penyidik, ditandatangani dan dikembalikan, serta isinya wajib dirahasiakan oleh penyidik dan pejabat terkait. Penyidik juga wajib untuk membuat berita acara atas setiap tindakan pemeriksaan surat dan menyampaikan salinannya terhadap instansi terkait sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sebagai penutup, kesimpulan dari pasal 1 hingga pasal 49 UHAP memberikan dasar hukum yang sistematis bagi proses penyidikan, mulai dari pengertian, kewenangan aparat, hingga tata cara pelaksanaan tindakan penyidikan. Nah, sejalan dengan pandangan Yaya Rahab, UHAP ini tidak hanya menjadi instrumen penegak hukum, tetapi juga pelindung hak asasi manusia. Nah, karena itu setiap tindakan penyidikan harus dilakukan secara hati-hati, profesional, dan sesuai hukum agar keadilan tetap terjamin. Dengan demikian, ketentuan ini tuh menegaskan pentingnya keseimbangan antara penegak hukum dan perlindungan hak individu. Nah, semoga penjelasan ini memberikan pahaman yang jelas tentang pentingnya penerapan hukum acara pidana yang adil dan beradab. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.